Saudara sekalian, ini puasa hari keempat ya. Oke, puji Tuhan. Saudara, saya merasa ada perubahan ya dalam puasa kali ini ya. Ada perubahannya. Lebih merasakan kehadiran Tuhan. Lebih bersemangat ya, semakin menyala untuk hidup dalam perkenanan Tuhan dan makin sungguh-sungguh dalam berkemas-kemas. Ini hari keempat. Nanti kalau sudah hari-hari terakhir, saya harap terjadi perubahan yang luar biasa ya. Sebelum dunia makin gelap, makin jahat, sebelum setan menyeret saudara biarlah diseret Tuhan, diseret Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Allah yang standar sesuai Alkitab. Bagi saudara, baik orang-orang tua maupun orang-orang muda ya. Bagi saudara semua, khususnya kepada para pendeta hamba-hamba Tuhan yang ikut berdoa bersama saya ini, ayo kita harus lebih dulu melangkah, lebih mendahului jemaat. Karena kita harus menjadi juru bicara Tuhan, menjadi model ya. Juga kepada mahasiswa STT, khususnya STT Ekumene dan STT lain yang mengikuti doa ini ya, jika ada. Kita harus melangkah lebih dari jemaat. Ya, mahasiswa STT Ekumene dan STT lain yang ikut, kalian harus menyelamatkan generasi milenial ya, generasi Z ya, yang dituai oleh iblis ya. Kita mau menuai mereka untuk kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini menjadi masa atau periode yang istimewa bagi kita. Selama ini tidak pernah mengalami suasana rohani yang indah. Karena pikiran selalu hanya tertuju kepada hal-hal duniawi. Ya, sekarang kita mau fokus kepada hal-hal rohani, saudara. Kita tetap kerja, bisnis, karir ya, anak-anak, kalian studi, kuliah. Tetapi semua kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita harus bisa mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Kita harus mendukung pekerjaan Tuhan ya. Pekerjaan Tuhan itu luas dimanapun kita berada. Ya, kalian mahasiswa, selamatkan teman-teman mahasiswamu. Ya, kalian yang kuliah di berbagai fakultas ya, apakah ekonomi, kedokteran, IT, dan lain sebagainya. Jadilah berkat di situ. Ya. Bawalah teman-temanmu kepada Tuhan. Jangan ikut-ikut mereka yang memikirkan perkara-perkara dunia yang percakapannya tidak rohani. Ya, tidak menghindar ya, tetap hidup di tengah-tengah mereka, tetapi tidak terseret oleh pengaruh dunia. Juga Bapak Ibu, ya ibu-ibu, jangan terbawa oleh ibu-ibu yang pikirannya hanya jalan-jalan, mall, shopping maksud saya, ya, perhiasan, wisata, hanya itu yang dipikirkan. Bukan tidak boleh wisata ya, bukan tidak boleh ke mall ya, ada waktu yang kita bisa jalan-jalan ke mall, betul.
nggak salah ya. Wisata mesti kalau saudara diberkati secara finansial pergi dengan keluarga. Tapi jangan terikat di situ. Ya. Bapak-bapak harus jadi imam bagi keluarga. Ya, sudah jangan nakal. Ya. Ayo jangan nakal. Matikan dagingmu, matikan semua nafsumu yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah. Lalu kita fokus langit baru, bumi baru. Kita harus berubah total ya. Supaya kita bukan saja mempengaruhi, tapi kita bisa menjadi inspirator ya bagi orang lain, bagi keluarga kita untuk memandang Tuhan. Makin sedikit orang yang diselamatkan ya, makin sedikit orang benar itu, makin sedikit. Tetapi kita memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Jangan kita masuk di dalam kubangan dunia ini. Kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Karenanya saudara yang bisa puasa, kita puasa. Ya, ada yang boleh 24 jam, 20 jam, 16 jam, 14 jam, ada yang 12 jam. Itu sudah bagus ya. Saudara bisa puasa dari sejak jam 5, jam 6 sore, tidak makan, sampai besoknya jam 5, jam 4. Boleh. Jangan ikut-ikutan tetangga dengan jamnya yang sama. Tapi kalau mau sama juga nggak apa-apa. Ada sahurnya jam 4, setengah 4. Lalu saudara buka puasanya nanti jam 6. Atau saudara makan jam 5, jam 6 terakhir. Nanti makannya jam 6 sore juga. Nggak apa-apa. Ya minum air putih. Ya yang puasa sampai 20 jam itu air putih minum banyak. Ya. Kopi kalaupun harus kopi pahit tapi jangan manis. Pokoknya segala bentuk kenikmatan kuliner harus kita lepas. Ya. Oke, saya kira itu yang harus kita kerjakan. Kita mau sungguh-sungguh ya memisahkan diri dari dunia. Ini masa-masa yang luar biasa bagi kita yang masuk dalam kelompok orang yang disempurnakan, yang dikuduskan, dimurnikan. Berat saudara, berat. Kita menghadapi tantangan dari kuasa kegelapan itu berat, saudara. Iblis akan menggunakan apapun untuk merusak dan menjatuhkan kita. Iblis atau kuasa kegelapan itu ada, saudara. Akan menggerakkan orang-orang untuk menyerang kita, untuk menyeret kita atau mempengaruhi kita untuk masuk dalam persekutuan dengan kuasa kegelapan, dengan dunia ini. Nanti teman-teman saudara, orang-orang dekat saudara ada yang mendekati saudara, akrab-akrab, lalu menyeret saudara pada kesibukan-kesibukan yang membuat Anda tidak rohani. Atau tiba-tiba Anda dimusuhi saudara. Anda diserang, Anda dijahati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang sering saya ajarkan kepada saudara, diam. Diam dan diam. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan ya di dalam firman-Nya ya. Kita pegang firman Tuhan itu ya. Kita pegang firman Tuhan itu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya biar kita dipisahkan dari dunia ini. Nanti saudara tahu bahwa ternyata hidup suci itu tidak sulit. Sekarang kita merasa sulit bisa merasakan beratnya untuk hidup suci. Tetapi nanti menjadi irama yang otomatis. Kalau kita mau berbuat salah, kita memiliki kegentaran yang hebat. Wow, enggak boleh ini. Nah, kita punya kegentaran. Dan nanti akhirnya kita bisa terarah untuk menjadi orang suci. Dulu kita menyukai barang-barang dunia, sekarang
ya kita memerlukan, kita belanja juga, tapi tidak terikat lagi. Ya, hidup ini jadi menjadi indah sekali. Dan kalau kita ingat kita akan meninggal dunia, kita akan memasuki kekekalan yang sering saya katakan wisata abadi. Tapi kata wisata ini sebenarnya kurang tepat ya saudara. Kita akan ada di tempat di mana kita menikmati kenyamanan yang luar biasa. Dan ini menjadi kebahagiaan kita ya. Seperti saudara yang sudah mempersiapkan liburan keluar kota, keluar negeri ya. Sudah kebayang ya indahnya jalan-jalan. Kita sudah memiliki bayangan indahnya masuk kerajaan surga. Ya. Oke, saya kira itu pesan dari Tuhan untuk kita, saudara. Luar biasa ya. Nanti sore 6:30 kita onsite di Mall Arta Gading lantai 5 untuk mengikuti suara kebenaran. Besok hari Rabu jam 5 pagi kita doa juga, jam 5 pagi kita doa juga. Lalu sorenya 6:30 kita doa juga. Mungkin 6:30 besok 1 jam saja ya. Atau kalau mau lama ya bisa nanti kita lihat. Karena dari jam 5 saya sudah mengajar sebenarnya. Lalu saya akan cut sebelum jam 6:30. Ya, lalu kita akan doa bersama besok hari Rabu ya. Jadi besok Rabu 6:30. Lalu Kamisnya nanti bersama dengan Waski, wanita suara kebenaran Injil, kita mau bicara mengenai kuasa diam, the power of silence. Mari angkat tanganmu, diberkatilah saudara. Berkat dari Elohim Yahweh turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.